Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Silahkan Ibu Shower. Selamat pagi semuanya. Renungan kita pada hari ini tanggal 20 September tahun 2021 berjudul Kita Diberkati dalam Menolong Orang-orang Lain. Ayatnya terdapat dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Banyak orang yang baginya kehidupan adalah suatu pergumulan yang menyakitkan. Mereka merasakan kekurangan mereka dan merasa sengsara dan tidak percaya. Mereka pikir mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disyukuri. Kata-kata ramah, pandangan simpati, pernyataan penghargaan kepada banyak orang yang sedang bergumul dan kesunyian akan bagaikan semangkuk air kepada orang dahaga. Perkataan simpati, perbuatan baik akan mengangkat beban berat yang menekan bau orang-orang lelah. Dan setiap kata atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri adalah suatu pernyataan kasih Kristus untuk umat manusia yang sesat. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada kedamaian manis bagi roh yang penuh kasih sayang, suatu kepuasan yang menyenangkan dalam kehidupan pelayanan yang melupakan diri untuk kebaikan orang-orang lain. Roh Kudus yang tinggal dalam jiwa dan dinyatakan dalam kehidupan akan melunakkan hati yang keras dan membangkitkan simpati dan kelemah lembutan. Engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Waktunya akan tiba bila mana bumi akan berputar ke sana kemari dan akan dipindahkan seperti pondok. Tetapi pikiran, tujuan, dan tindakan para pekerja Tuhan meskipun sekarang tidak terlihat akan muncul pada hari yang besar itu apabila pembalasan terakhir dan pahala diberikan. Hal-hal yang sekarang dilupakan akan muncul sebagai saksi, baik untuk menyetujui atau untuk menghukumkan. Kasih, kesopanan, pengorbanan diri ini tidak pernah hilang. Ketika orang-orang pilihan Allah diubah dari kefanaan kepada kebakaan, kata-kata dan perbuatan kebaikan mereka akan dinyatakan dan akan dilestarikan selama zaman kekekalan. Tidak ada tindakan pelayanan tanpa pamrih, betapapun kecil atau sederhana, yang pernah hilang. Melalui jasa-jasa kebenaran Kristus yang dihisabkan, keharuman kata-kata dan perbuatan seperti itu selamanya dipertahankan. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus berkata, Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Renungan hari ini dikutip dari buku khotbah di atas bukit tentang kemurahan hati, dan Matius 5 ayat 7 ini adalah ayat intinya. Mengapa kita perlu ketahui akan hal ini? Sebab Roh Nubuat berkata dalam khotbah di atas bukit halaman 31 paragraf 3 yang menyatakan, "Pada dasarnya hati manusia adalah dingin, gelap, dan tidak mengasihi.
Kapan saja seseorang menyatakan roh kemurahan dan pengampunan, itu tidak dari dirinya, tetapi melalui pengaruh Roh Ilahi yang menggerakkan hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Karenanya jangan lupa juga kutipan berikut ini dari renungan tanggal 17 September yang berkata, "Tidak ada yang baik dalam diri kita. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak berusaha untuk memuliakan diri kita sendiri." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita berbuat baik, kita berbelas kasihan, kita menolong orang lain dan atau bermurah hati, perbuatan itu bukan dari diri kita. Kutipan tadi berkata, pengaruh Roh Ilahilah yang menggerakkan hati kita untuk berbuat baik dan atau bermurah hati kepada sesama. Karenanya saat kita keluar berbagi kasih, menolong mereka yang membutuhkan, itu bukan dari diri kita, tetapi Roh Ilahi yang menggerakkan kita. Roh Ilahi yang mana yang menggerakkan kita sehingga kita menjadi murah hati? Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menuliskan, khotbah di atas bukit halaman 32 paragraf 2, yang berkata, orang yang murah hati memperoleh sifat ilahi, dan di dalam diri mereka nyata kasih sayang Allah. Semua orang yang hatinya sesuai dengan kasih yang tak terbatas itu akan berupaya untuk memperbaiki dan bukan untuk mempersalahkan. Kristus yang berada di dalam jiwa adalah suatu mata air yang tidak pernah kering. Di mana Dia tinggal, di situ akan ada suatu kelimpahan dari kemurahan hati. Jelas dikatakan bahwa saat Yesus tinggal di dalam jiwa kita, maka kehadirannya menjadi mata air yang tidak pernah kering. Kita menjadi murah hati. Nah, apa hubungannya Kristus yang berada dalam jiwa kita dengan Roh Ilahi? Sebab kutipan sebelumnya berkata, Roh Ilahilah yang menggerakkan kita untuk bermurah hati, dan dalam kutipan ini dikatakan oleh kehadiran Kristus di dalam jiwa kita, maka kemurahan hati berlimpah. Roh Nubuat menjelaskan dalam Our High Calling halaman 60 paragraf 5 yang berbunyi, Kristus harus menjadi segalanya bagi kita. Dia harus tinggal di dalam hati, hidupnya harus beredar melalui kita, seperti darah mengalir melalui pembuluh darah. Rohnya harus menjadi kuasa yang menghidupkan, yang akan menyebabkan kita mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti Kristus dan kudus. Kristus tinggal di dalam jiwa, artinya Kristus tinggal di dalam hati kita. Sebab dengan tinggalnya Yesus di dalam hati kita, maka itu sama dengan hidupnya Yesus mengalir dalam hidup kita, layaknya darah dalam pembuluh darah. Apakah hidup Yesus itu? Hidup Yesus itu adalah rohnya, sebab hidup sama dengan roh. Karenanya Roh Nubuat menyatakan bahwa rohnya Kristus harus menjadi kuasa yang menghidupkan, yang menyebabkan kita menjadi pengaruh kepada orang lain, agar mereka menjadi seperti Yesus dan hidup kudus. Jadi, Kristus tinggal dalam jiwa kita, di dalam hati kita, oleh kehadiran rohnya. Karenanya jelas, Roh Ilahi yang dimaksudkan tadi adalah rohnya Yesus. Oleh kehadiran roh Yesus, kita digerakkan menjadi umat-umatnya yang bermurah hati, yaitu menolong mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, Januari 9 tahun 1896 paragraf 2 yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mereka yang akan membentuk keluarga Allah di sorga harus berbelas kasih dan murni hatinya. Roh Kristus yang berbelas kasihan harus tinggal di dalam hati mereka. Kristus tinggal di dalam jiwa dan hati kita oleh kehadiran rohnya. Dan bila kita memiliki roh Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, sebab roh Kristus yang tinggal di dalam hati kita adalah roh yang berbelas kasihan. Dan oleh karena Yesuslah yang menggerakkan hati kita untuk berkemurahan hati kepada sesama, maka A Call to Stand Apart halaman 60 paragraf 3 berkata,
Setiap tindakan murah hati kepada yang membutuhkan, yang menderita, dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Sebab memang Yesuslah yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Karenanya, setiap perbuatan belas kasihan yang kita lakukan, setiap tindakan murah hati yang kita nyatakan, itu bukan dari diri kita, tetapi dari dan karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan teristimewa, firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat 36 yang berbunyi, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita semua percaya bahwa Bapa kita di sorga adalah Allah Bapa, dan kita semua percaya di dalam Yesus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karenanya, mintalah Roh Kristus tinggal dalam hati kita agar kehidupan yang bermurah hati menjadi bagian kita, sebab demikianlah Bapa kita yang di sorga bermurah hati. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang menolong sesama. Dan itu bukan karena diri kami, sebab tidak ada yang baik dalam diri kami. Karenanya kami butuh Roh Kristus tinggal dalam hati kami, sebab hanya Kristuslah yang dapat menggerakkan kami untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.